Welcome to the Baseface Network. القلب يحكي ولساني يترجم ما في قلبي الصافي بأهل التحية والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Salam hormat dan takdim kepada segenap alim ulama, para kiai, para bunyai, khususnya pengasuh pondok pesantren, juga tak ketinggalan para bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun angkatan darat, para santri dan segenap undangan yang kami muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan rahmat dan inayahnya kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang sangat agung ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah lewat hadis-hadisnya kemudian diterima para sahabatnya, turun ke tabi'in kepada generasi ulama dan sampailah kepada santri-santrinya tentang bagaimana tata cara mendapatkan ilmu yang manfaat lagi berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebagai santri pesantren, kita selalu diajarkan cara menghormati orang lain, cara menghormati ilmu, dan cara menghormati kitab dan isinya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kebetulan pidato saya sekarang ini akan membahas tentang peran ilmu, guru, dan orang yang ahli ilmu. Dengan judul Pidato Santri tentang Kemuliaan Ilmu, Guru, dan Ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita di pesantren diajarkan kitab Ta'limul Muta'allim, di mana di dalamnya ada pasal yang khusus membahas tentang memuliakan ilmu dan ulama. Faslun fi kitabil ilmi wa ahli. Kata kitab ta'lim atau sebutan untuk kitab takamul muta'allim. Ketahuilah, sesungguhnya santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan cara menggunakan ilmu dan orang yang ahli ilmu. Itu kata kitab ta'lim, kawan, bukan kata saya. Oleh karena itu, bila santri ingin memiliki ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat, wajib baginya memuliakan ilmu dan ulama. Bagaimana santri sanggup memuliakan ilmu dan ulama? Santri sanggup memuliakan ilmu dan gurunya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan saking hormatnya, saking takdimnya pada guru, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saya adalah budaknya orang yang mengajari saya, satu huruf sekalipun. Jadi saya terserah dia, apakah mau menjualku atau mau memerdekakanku." Itulah perkataan sahabat Ali sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dalam kitab Ta'lim itu dikatakan, apabila seorang ingin memiliki keturunan yang alim, keturunan yang paham agama, maka muliakanlah orang alim. Makanya jangan sembarangan bersikap, bertutur kata kepada ulama, apalagi sampai menghujat. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ulama itu adalah pewaris para nabi, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka itu mewariskan ilmu. Maka tidak berlebihan bila dalam kitab Ta'lim itu mengatakan, kalau ingin anak seseorang itu alim, maka muliakanlah ulama-ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, muliakanlah ulama karena ulama adalah waris para nabi. Barang siapa memuliakan ulama, maka sungguh ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di antara hak ulama adalah jangan banyak bertanya kepadanya, janganlah membantahnya dalam jawaban, janganlah terus-menerus bertanya apabila ia malas, janganlah memegang pakaiannya apabila ia bangkit, janganlah membuka rahasianya, jangan menggunjing seseorang di sisinya. Jika ia keliru, engkau harus menerimanya atau memaafkan kesalahannya. Engkau harus menghormati dan mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membutuhkan sesuatu, hendaklah engkau cepat-cepat mendahului yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana? Masih mau membantah-bantah dengan ulama? Masih mau menggunjing tentang kejelekan ulama? Semoga kita sebagai santrinya ulama dijauhkan dari akhlak tercela itu. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Semestinya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang dirahmati Allah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, wajib memuliakan ilmu. Bagaimana bisa seorang mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak memuliakan ilmu? Bagaimana bisa mendapatkan seorang kekasih idaman hati kalau ia tidak mampu memahami kesukaannya? Ibarat Anda ingin mendapatkan cinta dari seorang wanita pujaannya, maka terlebih dahulu Anda memahami apa yang menjadi kesukaannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Begitu juga dalam hal mencari ilmu. Seorang harus paham apa yang disukai ilmu. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan, apabila seorang hendak mengambil kitab, sebaiknya harus dalam keadaan suci. Mengapa demikian? Karena ilmu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan wudhu juga merupakan nur cahaya. Jadi, barang siapa yang belajar dalam keadaan punya wudhu, insya Allah ilmunya akan bertambah dan manfaatnya. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya sementara hidayahnya tidak, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Kesimpulannya, kalau seorang santri atau pelajar ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, maka ia harus sanggup memuliakan ilmunya, memuliakan gurunya, dan memuliakan ulama. Ketiganya ini wajib hukumnya bagi para santri, tidak boleh tidak. Semoga apa yang kami sampaikan ini bertambah dengan hidayah Allah sehingga ilmu kita berkah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rubbama kafaitu huna khutbati in wajadtum minni al-akhta fahiya min nafsi nafsi. Wa akhiran aqulu lakum syukran bila ghayah wa hamdan bila nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.